Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Agustin, NIM 230601900026 dari kelas Tadis IPA 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fertilisasi, yaitu proses pembuahan sampai terbentuknya janin. Namun sebelum membahas materi fertilisasi, mari kita bahas dulu mengenai apa itu kromosom. Nah, sejarah kromosom. Pada tahun 1988, di negara Jerman, seorang ilmuwan Heinrich Wilhelm Gottfried von Weyerhaeuser mencetuskan istilah kromosom. Lalu pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1902, di negara Amerika, Walter Sulton beserta teman-temannya mengatakan bahwa kromosom merupakan pembawa materi genetik dari seseorang maupun makhluk hidup. Pengertian kromosom. Kromosom terdiri dari dua kata, yaitu krom dan soma. Krom yang artinya warna dan soma yang artinya tubuh. Kromosom ini sifatnya mudah mengikat warna. Untuk bentuknya ini seperti huruf X, dan di dalamnya terdapat DNA sebagai pembawa materi genetik. Jadi, pengertian kromosom merupakan struktur pembawa bahan materi keturunan dalam nukleus atau inti sel. Nah, di dalam sel manusia terdapat inti sel. Di dalam inti sel tersebut terdapat kromosom yang membawa materi genetik. Materi genetik ini dibawa oleh kromosom yang di dalamnya terdapat DNA sebagai pembawa materi genetik tersebut. Jadi di dalam kromosom terdapat DNA yang merupakan pembawa materi genetik. Tiap kromosom terdiri atas satu molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang terasosiasi DNA tersebut. Nah, jumlah kromosom yang dimiliki manusia sebanyak 46 buah atau 23 pasang yang terdiri dari 44 buah kromosom autosom dan sisanya yaitu 2 buah kromosom genosom atau kromosom seks. Struktur dari kromosom. Terdapat sentromer. Sentromer merupakan penghubung antar lengan-lengan dari kromosom. Lengan-lengan ini disebut kromatid. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, struktur kromosom. Di sini terdapat telomer, merupakan bagian pada ujung kromosom yang berfungsi untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kromatid yang memanjang. Nih, seperti ini. Dan ada matriks, merupakan cairan sitoplasma atau endoplasma yang agak memadat. Lalu ada kromiol atau granula kecil yang berbentuk bulat. Nah, kromiol merupakan kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Selanjutnya ada sentromer atau kinetokor, merupakan penghubung antara kromonema yang satu dengan yang lainnya, berfungsi sebagai tempat melekatnya benang gelendong pada waktu kromosom akan bergerak menuju ke kutub sel pada fase anafase pembelahan kromosom. Selanjutnya ada benang kromonema, merupakan pita berbentuk spiral, tempat melekatnya kromiol dan kromomer. Lalu ada kromomer, merupakan granula besar yang mengalami penebalan di beberapa tempat, merupakan bahan nukleoprotein yang mengendap serta tempat lokus gen. Lalu ada satelit. Nah, satelit ini merupakan bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom, dan tiap kromosom belum tentu memiliki satelit.
Ini merupakan lengan dari kromosom. Bentuk-bentuk dari kromosom. Nah, bentuk kromosom ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada metasentrik. Sentromer berada di tengah-tengah antara lengan kromosom. Untuk tipe submetasentrik, sentromer berada di tengah namun lebih tinggi dari sentromer metasentrik. Selanjutnya ada akrosentrik. Sentromer berada di atas menuju ujung tetapi belum sampai ujung dari kromosom. Lalu yang keempat ada telosentrik. Nah, sentromer ini sudah mencapai pada ujung lengan kromosom. Tipe-tipe dari kromosom yaitu ada 2. Yang pertama ada autosom dan yang kedua ada gonosom. Yang tipe autosom merupakan kromosom tubuh. Kromosom autosom tidak berhubungan dengan penentuan jenis kelamin. Dari 46 kromosom, 44 diantaranya merupakan kromosom autosom. Lalu tipe yang kedua yaitu gonosom, merupakan kromosom seks. Tipe kromosom gonosom ini merupakan sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Kromosom ini dibedakan menjadi 2, yaitu kromosom X dan Y. Dari 46 kromosom, 2 diantaranya adalah kromosom gonosom atau seks. Kode XX untuk wanita dan kode XY untuk laki-laki. Selanjutnya yaitu mengenai tipe dari kromosom, yaitu gonosom atau kromosom seks. Gametogenesis merupakan proses di mana suatu organisme membuat gamet, sel-sel yang digunakan dalam reproduksi generatif. Setiap gamet mengandung setengah bahan genetik dari organisme induk. Pembelahan sel gamet pada manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu spermatogenesis pada pria dan oogenesis pada wanita. Spermatogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Berikut proses spermatogenesis. Ketika sel sperma matang, spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium ini, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Hasil dari spermatid ini berupa 4 buah sperma yang semuanya bisa digunakan untuk proses pembuahan. Selanjutnya yaitu mengenai oogenesis, merupakan proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Berikut merupakan proses terbentuknya dari ovum. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer atau sel telur menjadi besar. Oosit primer sendiri nantinya akan terbelah menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder atau hasil dari pembelahan. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya ada satu oosit atau sel telur yang belum matang yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama.
Setelah oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi dua badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan sel sperma. Dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Lalu setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika oosit atau ootit bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, siklus oogenesis terulang kembali. Tidak hanya itu saja, sel telur pun tidak jadi berkembang sehingga kita akan mengalami masa yang disebut masa menstruasi. Selanjutnya yaitu mengenai materi fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses terjadinya pembuahan sel telur atau ovum oleh sel sperma yang ditandai dengan bergabungnya kedua sel kelamin tersebut untuk membentuk zigot. Proses fertilisasi berlangsung di dalam oviduk atau tuba Fallopi pada wanita. Berikut video mengenai proses pembuahan sampai terbentuknya janin. Setelah sel telur matang, maka sel telur keluar dari ovarium dan ditangkap oleh fimbriae, lalu memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang bertahan hidup mencapai ovarium dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di ovarium. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam dinding telur, kemudian mengkombinasi materi genetik dengan sel telur yang disebut sebagai proses pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanan menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan tumbuh menjadi janin. Berikut merupakan gambaran perkembangan janin pada tiap bulannya.